Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismail Usman dengan NIM I01200015. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan oleh Bapak Azril Pualilin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara perdata guna untuk memenuhi tugas UTS saya. Nah, upaya hukum perdata. Nah, upaya hukum perdata ini terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Nah, yang pertama, upaya hukum biasa. Nah, di dalam upaya hukum biasa ada yang dinamakan banding dan juga kasasi. Nah, banding. Di sini banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama. Ketentuan dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada Herzen Inland Reglement atau HIR. Namun demikian, untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi pengadilan tingkat banding di luar Jawa dan Madura, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 199 sampai dengan pasal 205 Reglement Buitenweswenten atau RBG. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang waktu selama 14 hari kalender, terhitung keesokan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan, dan apabila hari ke-14 tersebut jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari kerja selanjutnya. Nah, kemudian kasasi. Nah, kawan-kawan, di sini kita perlu ketahui bersama bahwa sebagaimana lembaga banding, lembaga kasasi ini merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding dan atau suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan. Nah, ketentuan mengenai kasasi ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan diatur pula dalam pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali dirubah, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, kemudian upaya hukum luar biasa. Nah, di dalam upaya hukum luar biasa ada yang dinamakan verset, Dersenverset, dan juga peninjau kembali. Nah, di sini verset sesuai pasal 129 HIR garing 153 RBG, tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan verset berhak mengajukan verset atau perlawanan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan verset itu kepada tergugat atau para tergugat. Semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan, dan apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat. Nah, apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu unmanning atau peringatan tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari ke-8 sesudah unmanning atau peringatan. Dan apabila tergugat tidak hadir pada waktu unmanning, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Pasal 129 ayat 2, pasal 196 HIR, dan pasal 153 ayat 2, pasal 207 RBG. Nah, kemudian Dersenverset. Nah, kawan-kawan, di sini perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan tidak hanya terhadap suatu benda yang padanya melekat hak milik, melainkan juga hak-hak lainnya. Nah, pihak pelawan harus dilindungi karena ia bukan pihak berperkara, namun dalam hal ini kepentingannya telah tersentuh oleh sengketa dan konflik kepentingan dari penggugat dan tergugat. Nah, untuk dapat mempertahankan di muka dan meyakinkan pengadilan dalam mengabulkan perlawanannya, maka ia harus memiliki alas hak yang kuat dan dapat membuktikan bahwa benda yang akan disita tersebut adalah haknya. Dengan demikian, maka ia akan disebut sebagai pelawan yang benar terhadap peletakan sita akan diperintahkan untuk diangkat.
Nah, perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum luar biasa, tetapi pada hakikatnya lembaga ini tidak menunda dilaksanakannya eksekusi. Nah, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan baik konservatoir ataupun refindervatoir tidak diatur baik dalam HIR, RBG ataupun RV. Ketentuan mengenai hal tersebut didapatkan dari jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 nomor 306 K/SIP/1962 dalam perkara CV Salas DKK melawan PT Indonesian Far Eastern Pacific Line. Nah, kemudian masuk peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender dalam hal pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan tetap memberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Nah, kemudian yang kedua, nah kawan-kawan, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan adalah sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain adalah sejak putusan memperoleh ketentuan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Kemudian yang keempat kawan-kawan, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuasaan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Nah, kemudian kawan-kawan, di sini kita perlu ketahui bersama bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tengah waktu 180 hari tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara dimaksud tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung. Nah, maka selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasanya berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Itulah tadi pemaparan materi saya mengenai upaya hukum perdata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.